Udah ya men? Yoi. Halo guys, welcome back to our channel informatif. Baik lagi sama gue Mahtum. Sorry gue tadi lagi agak ngelamun, memikirkan nasib gue di komentar ketika gue mau bahas konten ini. Wow. Lu mau tahu kita mau bahas konten apa? Apa tuh? Pokoknya serem lah. Check this out. Nah, konten yang sebelumnya itu ramai sekali di komentar. Ada asumsi-asumsi yang berbeda dari asumsi gua. It's okay, nggak apa-apa. Kita emang ngobrol aja di situ dan semua juga nambahin masukan juga ke gua. Ya ada benarnya juga. It's okay lah. Tapi nggak mungkin berhenti di situ ya. Kita mau lanjut lagi. Kita mau bahas lagi tentang isu miring dari ini R3 yang hybrid. Yoi. Jadi di luar sana banyak sekali berkembang isu-isu yang miring. Ke kanan ke kiri ya enaknya? Kanan. Gini dua. Pokoknya tentang R3 ini banyak isu miring. Isu pertama adalah langsung aja men ke sesuatu yang paling diomongin, yaitu hybridnya nggak ngaruh. Wow. Bener gak sih? Bener. Wah jangan gitu dong. Lu harus sistem support gua men. Jadi gini, gua harus garis bawahi dulu ya. Kalau lu komparasinya sama yang full hybrid, iya jelas. Ini ya beda hybrid soalnya, ini mild hybrid ya. Tapi kalau lu compare dengan mobil yang konvensional, which is R3 yang baru juga deh, yang tipe GL ya. Yoi. Dia kan konvensional tuh. Kalau lu compare dalam kondisi berkendara yang lancar-lancar aja, mungkin iya. Dari sisi efisiensi mungkin nggak terlalu kelihatan berpengaruhnya. Karena si hybridnya R3 ini efektifnya bekerja di kondisi berkendara yang stop and go men. Masa sih? Iya, kalau di kondisi berkendara yang stop and go, ketika lo compare, itu baru akan terjadi perbedaan. Pasti ada perbedaan, nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Karena si hybridnya R3 ini, dia tuh motor listriknya itu bekerja di tarikan-tarikan awal. Berarti ketika kondisi stop and go, itu kan banyak berhenti dan mulai tarikan awal lagi, berhenti lagi, tarikan awal lagi. Nah di posisi-posisi seperti itu tuh, banyak tarikan-tarikan awalnya. Nah si hybridnya ini nih baru kelihatan efektivitasnya gitu. Nah itu yang akan mempengaruhi efisiensi bahan bakar. Makanya kalau mau compare di kondisi sebaiknya yang lagi stop and go deh. Lu cobain lagi, pasti ada perbedaannya gitu men. Masih nggak yakin men? Oh ya begitulah. Yakin sekarang. Seperti ditodong. Nah teman-teman, di video kita sebelumnya juga banyak yang komentar ya. Perbedaannya tipis, hampir nggak ada. Nah itu mungkin karena itu tadi kondisi berkendaranya yang berbeda. Karena kan kita nggak bisa ukur kondisi berkendara ya. Karena kalau dibandingin sama yang full hybrid memang berbeda sekali. Konsepnya juga berbeda. Kalau full hybrid kan di kondisi segala macam kondisi lah dia akan berpengaruh. Tapi kalau si mild hybrid ini berpengaruhnya ketika di kondisi stop and go. Begitu men. Itu isu pertama tuh. Jadi buat teman-teman yang masih ragu-ragu dan lain-lain, penjelasannya kurang lebih seperti itu. Atau mungkin lu punya pendapat lain, lu boleh juga komentar di kolom komentar. Tapi sepengetahuan gua, seriset-risetnya gua, itu berpengaruh di kondisi yang stop and go gitu. Dan terlepas dari efisiensi bahan bakar, si hybridnya ini juga berpengaruh pada tarikan awal. Tarikannya jadi lebih responsif di tarikan awal. Iya, lu boleh cek aja sendiri. Jadi selain meningkatkan efisiensi bahan bakar ketika stop and go ya, ketika lu jalan juga sensasinya terasa tarikannya lebih dibandingin mobil yang konvensional. Ya kalau ada yang bilang kan hybrid jadi lebih mahal dan lain-lain, harganya naik, ya wajar karena lu dapat benefit lebih gitu men. Nah untuk isu kedua, Apa tuh? gue pindah tempat doang gua. Isu kedua adalah ada yang bilang kalau baterainya rusak nggak bisa jalan. Pasti bang gitu. Iya betul, kalau mobilnya full hybrid. Masalahnya ini adalah mild hybrid, jadi bukan full hybrid. Kalau mobil full hybrid memang iya. Kalau baterai rusak ya udah, mobil juga sama kayak mesinnya rusak tuh, jadi nggak bisa jalan. Karena dua-duanya harus berjalan beriringan, sejalan. Kalau ini nggak, ketika baterainya rusak, gue udah confirm juga, dia masih bisa jalan mobilnya. Cuma nanti mungkin di indikatornya aja ya ada problem karena kan nggak ada aliran tenaganya itu tadi tuh. Tapi mobil tuh masih bisa jalan. Jadi nggak ada masalah ya kayaknya. Gak ada masalah berarti. Jadi berarti kalau si baterainya rusak jadi konvensional gitu kali ya? Iya. Atau mungkin teman-teman ada pendapat yang lain atau punya pengetahuan yang lain, share juga di komentar. Wah bakal rame nih komentar gue nih. Nih isu yang ketiga nih, isu yang ketiga di sini men. Kelihatan nggak? Yuk. Karpetnya mahal. Oh bukan. Nggak bahas karpet.
Itu adalah posisi baterai di kolong sini nih. Ada baterai ya. Baterainya mahal. Fix. Apakah itu fakta? Fakta. Fakta. Tapi sekali lagi ya, mahal atau murah ini relatif. Jadi beda-beda orang. Tapi kalau lu harus bayar lebih untuk membeli baterai memang iya. Makanya kenapa mobil yang hybrid ini harganya naik ya dibandingin yang konvensional yang lama. Ini adalah baterai yang mendukung teknologi hybrid yang tadi kita omongin. Dan baterai ini juga punya garansi sampai 8 tahun ya. 8 tahun. 8 tahun, jadi lumayan lama. Maksudnya garansi 8 tahun itu bukan berarti kita cuma bisa pakai baterainya sampai 8 tahun. Oh gitu bang. Iya, itu cuma garansi aja. Padahal si baterainya bisa dipakai lebih dari itu. Bahkan 2 kali lipatnya juga mungkin. Berkaca dari baterai-baterai dari mobil hybrid yang sebelumnya juga, sepengalaman gua, dia bisa dipakai sampai belasan tahun juga. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Terus kalaupun ngomong, kalau baterainya rusak, kan gantinya mahal. Berapa sih men? 14. 14 juta ya? Iya, kalau semua. Kalau semua. Nah, kalaupun baterainya bermasalah, belum tentu harus diganti satu bundel baterai. Bisa jadi cuma part-partnya aja dan harganya juga nggak nyampe segitu. Tapi sebenarnya big picture-nya gini nih, pembahasan besarnya gini konteksnya. Ini kan baterai untuk mendukung teknologi hybrid. Dimana di mobil, kalau lu beli R3 hybrid ini, lu selain dapat mobil hybrid, teknologi hybrid yang lu dapat tadi, lu juga dapat fitur-fitur yang mendukung si hybrid tadi ya, kayak idling start stop, kayak apa lagi men, dapat cruise control juga ya. Yoi. Itu teknologi yang bukan teknologi hybridnya ya, tapi teknologi yang mengikuti teknologi hybrid yang disematkan di mobil ini ya. Terus lu juga dapat hill hold control, electric stability program secara keseluruhan ya. Jadi sebenarnya lu dapat value-nya juga banyak gitu ketika lu beli mobil ini. Ada yang bilang apakah itu worth it? Menurut gue itu worth it karena lu dapat benefit juga dari fitur-fitur tambahan yang lainnya yang mengikuti teknologi hybrid ini. Jadi sebenarnya untuk mengukur mahal atau murah bukan berarti mengcompare si baterai ini dengan baterai alkalin, mungkin dengan baterai ABC, bukan gitu caranya. Tapi seberapa banyak lu bisa dapat value ketika lu beli mobil ini dengan uang yang lu bayarkan, itu worth it atau enggak. Nah, ngukurnya begitu. Dengan value yang lu dapat banyak, menurut gua dengan biaya yang lu keluarkan masih sangat masuk akal sih. Ya walaupun benar memang kalau kita harus nambah ketika beli mobil ini karena ini hybrid harus ada baterainya, ya itu betul. Dan ada potensi untuk mengganti baterainya, itu juga betul. Tapi apakah harus mengganti semuanya dengan semahal itu? Belum tentu. Case by case. Isu yang selanjutnya, isu yang keempat. Rehat dulu kali ya. Kita nanya Om Alfred dulu deh. Udah mulai panas nih soalnya. Om, mana dia? Nah guys, ini kita mau nanya dulu nih sebelum kita lanjut ke isu selanjutnya. Ada Om Alfred. Apa kabar Om? Baik Om, alhamdulillah Om. Kayak jualannya lagi bagus ya? Bukan lagi Om, bagus terus Om. Tadi soalnya banyak diomongin. Oh iya. Sama satpam, sama Jadi tukang enak nih, Om. kopi di situ. Belum bayar katanya beli kopi. Apa Om promonya Om? Banyak Om. Yang paling penting data bisa kita bantu Om. Itu dulu, kita dari prosesnya dulu ya. Data dibantu. Data dibantu Om. Apapun datanya Gampang Om. bisa diberesin pokoknya. Yang penting Cepet, Om. ngobrol aja ya. Betul Om. Dan katanya bisa cepet ya, Fast approval Om. fast approval. Betul. Jadi cepet tuh keluarnya. 1 hari Om. Sorry, bukan cepet keluarnya. Gimana ya men? Approvalnya cepat. Nah, itu dia. Aduh, dia kaget ya. Aduh, Kata dia, Om. kok itu gue banget ya? Jadi prosesnya cepat dari pengajuan sampai approval bisa berapa lama? Sehari cukup Om. Sehari. 1 hari. Oh, kalau kreditnya pakai syariah boleh? Bisa Om, bisa banget. Bisa banget ya? Bisa banget. Wah gila, semua bisa ya. Gue lagi cari apa yang nggak bisa ya. Kalau yang tanpa DP? DP 0% pun bisa. Bisa juga. Bisa diatur Om. Aduh, masih bisa lagi. Untuk teman-teman ASN segala macamnya bisa diatur. Aduh. Terus kalau yang gue nggak mau, gue pokoknya bunganya 0%. DP 50%, tenor 11 bulan, bunga 0%. Ada aplikasi. juga dong. Ada Om. Yaudah, yang gratis aja. Nggak ada. Jadi semua konsep kredit hampir semuanya bisa lah di lu. Betul Om. Tanyain aja yang penting. Unit juga pasti ready ya di sini ya. Alfred Om, Suki Pusat. Iya, karena setahu gue memang kalau anak pusat tuh kalau masalah unit nggak Bisa pernah diatur, worry. Bisa diatur. Sampai mobil sesusah kayak Grand Vitara, Jimny bahkan di sini ready ya. Betul Om. Gila. Yang paling penting Om, trade in dari segala brand Om ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu trade in itu adalah proses tukar tambah. Betul. Jadi kalau teman-teman punya mobil apapun ya, Betul
Betul. Nggak harus Suzuki kan? Nggak harus. Dari merek lain sekalipun, terus mau ganti ke Suzuki, Betul Om. hubungin aja Om Alfred, nanti Om Alfred bantu untuk tukar tambahnya. Tukar tambah. Nanti tinggal ditukar sama mobil yang barunya. Nanti Betul. tinggal dibicarakan kalau mau kredit angsurannya berapa dan lain-lain gitu ya Om. Betul Om. Gampang itu. Sebenarnya gini Om, kemarin kan ini termasuk best 5 nih. Apa di Gias penjualan ini. Oh iya, event Gias kan kemarin udah kelar ya? Betul. Ini adalah 5 terbaik 5 terbaik Om. penjualan. Penjualan dong. Waduh, berarti isu miringnya nggak ngaruh ya men? Ternyata masih karena memang kayaknya beberapa hoax sih. Jadi ini penjualan terbaik di Gias kemarin. Betul. Kemarin itu setelah test drive, dibandingkan sama brand lain, beralih ke ini semua Om. Setelah test drive loh Om. Jadi orang itu closing akhirnya jadi beli bahkan setelah test drive. Test drive. Di compare sama merek lain. Iya. Lu menang. Menang. Jago, dia jago guys. Mungkin bukan karena dia yang jago, mungkin karena mobilnya juga yang bagus. Dua-duanya Om. Dua-duanya dong dilurusin. Pelayanan nggak bisa dipungkiri Oh iya, Om. bahkan lu katanya mau nyamperin customer hanya untuk test drive. Nah itu dia. Tanpa Dia bisa dikenakan dibuat biaya. gratis Om. Gratis. Betul. Tinggal kontak aja mau test drive unit apa, nanti Om Alfred datang. Betul Om. Bahkan kalau lu udah punya hitungan yang wah, ini bagus banget nih hitungan. Itu belum bagus tuh kalau belum nanya sama ini. 90% pasti gue menang Om. Lebih bagus dari hitungan yang ada. Jauh Om. Kita Siap. nggak pakai gimmick Om. Wah, Begitu dapat hitungan 90% DO. emang sales lain ada gimmick ya? Ya itu mah nggak enak Om ngomongnya Om. Bukan gue ya yang ngomong ya. Dia. Yang paling penting kemarin itu ada event Gias Om. Itu diskonnya gede-gedean Om. Iya tahu. Cuman kalau sama Alfred kita masih bisa pakai diskon yang itu Om. Wah, tar dulu nih. Ini harus diperjelas nih. Ada event Gias. Nah, Promonya kan bagus banget di Gias. Betul. Lalu Giasnya selesai. betul. Promonya selesai dong. Oh enggak juga dong. Oh, Kalau tidak sama terjadi. Alfred masih bisa dapat. Waduh, gila. Lu bisa ngambil promo event yang eventnya bahkan udah nggak ada. Itu dia Om. Gokil. Jadi buat teman-teman yang masih pengen, mungkin ada teman yang udah beli di Gias, Betul. promo bagus, terus baru pengen beli, Giasnya udah nggak ada, ke Om Alfred aja. Kalau ada yang ketinggalan langsung ke saya aja Om. Ini karena di pusat ya? Karena di pusat Om. Selain di pusat nggak ada ya? Karena di pusat dan salesnya saya Om. Wah, nggak semua sales juga? Ya enggak dong. Wow. Intinya kita nggak usah terlalu banyak ngomong ya. Nggak usah Om. Karena kalau banyak ngomong mah nanti sama kayak yang lain ya. Nah itu dia. Yang penting action aja ya. Langsung action. Ada bukti. Oh iya. Ya udah deh, langsung aja. Pokoknya kalau lu penasaran boleh tanya langsung semua tipe Suzuki ya. Nggak harus mobil ini. Nggak harus. Bahkan kalau lu males datang sini, di rumah aja Om Betul. Alfred yang datang. Kita yang samperin Om. Karena pelayanan anak pusat beda Iya dari yang dong. lain ya. Jauh Om. Jauh ya. Jauh Om. Maksudnya tempat lu jauh gimana? Jadi maksudnya kalaupun jauh dia samperin. Betul Om. Aman Om. Jarak tidak ada masalah. Jarak. Jangan kan jarak Om. Hah. Waktu pun bisa Om. Wah, gila. Udah, ada lagi nggak Om? Banyak Om. Banyak. Cuma jangan diomongin di sini juga. Ya udah, Om. pokoknya teman-teman kalau penasaran mau ditanyain apapun langsung aja ke Om Alfred. Nomornya ada di bawah, ada di deskripsi juga, oke? Oke Om. Gue lanjut lagi Om. Masih banyak nih Om ya. Sama-sama Om, kita mau lanjut bahas isu lagi. Come on guys. Mantap. Nah guys, gue mau bahas isu yang keempat nih. Ini yang banyak dibicarakan. Dibicarakan di warung-warung kopi. Nah, ini dia nih. Nih isunya nih guys. Isunya, ini warnanya jangan merah. Karena ini terlalu... Bukan itu Oh, bang, bukan ya. Bang, kenapa kalau warna merah? Nggak apa-apa. harus biru bang. Enggak, gua merah. Gua enggak, bukan. Aduh, nanti dibawa kemana-mana. Enggak, bukan itu. Jadi akinya juga mahal. Wow, Dia tadi ngomongin mahal-mahal mulu ya. Emang lu bermasalah ya men kalau mahal? ya iya dong. Oh, iya. Makanya kerja yang rajin. Iyalah, kita semua suka yang murah-murah. Gue juga suka yang murah. Jadi memang aki si mobil hybrid ini, si R3 terutama, itu lebih mahal. Berapa sih men? 4 juta, 4 juta. Kalau aki biasa sejutaan ya? 1 juta. Sejutaan lah gitu, selisih ada 3 juta. Jadi memang dia akinya berbeda nih, karena kan salah satunya untuk mendukung konsep hybrid tadi ya. Tapi sebenarnya tadi seperti yang gue bilang sebelumnya, lu bayar lebih, lalu lu dapat value yang lebih banyak, kan worth it. Belum lagi tadi Om Alfred juga udah bilang, promonya juga banyak banget. Dan kalau di compare secara keseluruhan lah ya, secara keseluruhan lu compare dah sama mobil yang lain, yang sejenis apa aja sih men? Avanza, Itu, terus? Expander, Iya, saya nggak mau nyebutin lah. Pokoknya merek-merek yang lain yang sekelas sama ini jauh lebih murah ya. harganya. Ya, harganya, betul. Dan lo dapat value juga lebih banyak. Gitu kalau ngomongin keseluruhan. Cuma karena kadang-kadang kita gatel aja ya kalau
harus bahas yang kurang-kurang itu kayaknya seru gitu. Ya nggak apa-apa sih, kita bisa ngobrol aja di kolom komentar. Gue coba seobjektif mungkin nih. Ya walaupun yang lain juga ya bagus menurut gue, nggak ada masalah. Tapi terlepas dari semua itu, kita bahas akinya lebih mahal. Tapi kalau kita hitung secara keseluruhan, menurut gue kita masih dapat value yang bagus banget sih. Gitu guys. Itu isu keberapa men? Isu keempat. 4 ya. Nah ini isu kelima nih. Isu kelima itu adalah servis mahal. Mungkin karena orang berpikir ini mobil hybrid ya. Ya biasanya mahal bang kalau mobil hybrid. Emang punya? Tidak Ji. Itu tuh kadang asumsi yang karena lu belum ngalamin aja. Beli makanya. Jadi tadi kita udah ngobrol juga kan sama Om Alfred, ada gratis servis ya men? Yoi. Bukan cuma jasa kan? Bukan. Oli juga gratis kan? Gratis. Jadi selama 3 tahun atau 50.000 km lu servis gratis tuh. Terus ada yang nanya lagi, Bang, kalau servis gratisannya udah habis, servis normalnya kan jadi mahal juga. Sebenarnya kalau kita compare sama mobil yang konvensional, kurang lebih sama ya men? Sama. Jadi bisa dibilang servisnya masih normal-normal saja. Nggak tahu kenapa, mungkin karena ini mild hybrid ya, bukan yang full hybrid gitu. Kalau yang full hybrid mungkin berbeda, gua nggak tahu. Tapi kalau yang ini masih normal-normal aja. Menurut gua itu jadi salah satu apa ya, bisa menghapus keraguan kita semua tentang mobil ini. Jadi sebenarnya nggak ada masalah juga sih. Jadi servis masih so-so aja, nggak ada masalah. Paling ya itu tadi beberapa harga yang harus ditebus ya, kayak model beli baterai mobil sama aki yang lebih mahal gitu sih. Itu aja. Tapi dengan value yang kita dapat kayaknya masih cukup. Itu kan mainnya isunya udah habis ya? Ada lagi dong. Oh ada lagi. Oh iya satu lagi. Ada yang nanya sama gue, lebih enak R3 lama. Aduh, ini gimana nih bahasnya nih? Bang udah nyobain bang? Itu dia. Kayaknya karena mungkin dia ini ya nggak bisa move on, enggak gitu. Jadi gini, kalau ada yang bilang R3 lama lebih enak dari R3 ini, atau ada yang bilang sama aja lah. Kalau R3 lama lebih enak, kayaknya terlalu masa sih gitu, kurang menantang. Atau sama aja deh, dibikin sama aja nih sama R3 lama. Gue bisa garansi berbeda. Emang R3 lama ada cruise control? Tidak ada. Tidak ada. Emang R3 lama ada hill hold control? Tidak ada. Tidak. Emang Tidak ada. Udahlah. Sudahlah, itu kayaknya hoax yang aneh itu. Jadi isu-isu kayak gitu lu enak R3 lama. Itu sih alasan aja biar lu nggak beli mobil baru gitu. Udah. Ya oke, gitu aja men. Anyway, yang mau subscribe boleh subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Komen juga di akun medsos kita juga boleh. Tapi di YouTube ini juga boleh, kita sharing-sharing di komentar aja. Yang mau endorse juga boleh. All produk lah. Nomor gue ada di deskripsi. Pokoknya yang bosan nanti tanya langsung sama Om Alfred. Terima kasih banyak. Anyway, gue sekarang lagi ada di Suzuki SBT di Pulau Gadung ya, di Jalan Raya Bekasi. Patokannya seberang Terminal Pulau Gadung. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.